Baik, pada kesempatan ini kita akan mengeksplorasi filum Solenterata, filum kedua yang kita bahas setelah filum Polypterata pada video sebelumnya. Di Solenterata ini kita akan mengidentifikasi jenis-jenis organisme yang termasuk ke dalamnya, termasuk juga ciri umum dan karakteristik dari Solenterata. Ini dia Solenterata, masih sangat familiar dengan film animasi SpongeBob kan ya, bahwa ini adalah salah satu karakter yang muncul, bukan karakter utama, tapi karakter yang sering diajak main oleh SpongeBob, yaitu jellyfish atau ubur-ubur. Nah, kalian juga bisa lihat di sini adalah contoh-contoh organisme yang termasuk dari Solenterata. Apa sih karakter dan ciri umum dari Solenterata ini? Yang pertama, nama lain dari Solenterata adalah cnidarian. Jadi banyak pustaka yang juga menyebutkan Solenterata dengan istilah ini. Seperti halnya porifera atau spons, ini juga termasuk aquatic animals, jadi hewan perairan. Dan memiliki cnidocyte. Jadi ini khasnya setiap kali ada cnidarian. Kenapa namanya cnidarian? Juga berasal dari cnidocyte yang dimiliki oleh organisme ini, yaitu sel penyengat. Jadi ini karakter khasnya. Ingat kalau porifera punya porus atau pori-pori tubuh yang kita sebut dengan ostium ya. Nah kalau ini cnidarian khasnya adalah dia punya sel penyengat. Sehingga nama lainnya adalah cnidarian atau Solenterata ini. Kemudian simetri tubuhnya radial. Berikutnya punya rangka juga, tapi rangkanya tersusun atas zat kapur dan tersusun dari dua lapisan tubuh atau diploblastik. Jadi sama dengan porifera, kita punya dua filum yang sama-sama memiliki dua lapisan tubuh atau double layer, yaitu diploblastik organisme. Nah ini adalah Solenterata. Jadi sekali lagi Solenterata punya nama lain yaitu cnidaria. Kenapa disebut cnidarian? Karena dia punya cnidocyte atau sel penyengat, tapi disebut juga dengan Solenterata karena khasnya adalah dia memiliki rongga tubuh ya, atau selom, berasal kata dari selom, yaitu rongga tubuh yang berperan sebagai usus. Kalau kita bicara usus, ingat pencernaan dong ya. Nah, nanti kita akan bahas rongga tubuh dalam Solenterata ini memang berperan dalam proses pencernaan. Seperti apa uniknya pencernaan dari Solenterata, kita akan eksplorasi lebih jauh. Jadi ini adalah karakter umum dari cnidarian atau Solenterata. Contoh-contohnya ada anemon laut, kemudian ada hydra di sini, dan juga kelompok ubur-ubur. Ubur-ubur ternyata banyak jenisnya dan juga banyak bentuknya. Oke. Ketika kita membahas cnidarian atau Solenterata ini, organisme yang termasuk filum ini adalah organisme yang unik karena selama hidupnya bisa mengalami dua fase, walaupun ada beberapa organisme yang hanya mengalami satu fase dalam siklus hidupnya, yaitu pada saat polip dan juga medusa. Nah, istilah ini sebaiknya kita kenali di awal karena saat kita membahas pengelompokan, kemudian kita membahas variasi yang terdapat dalam organisme Solenterata, polip dengan medusa ini kerap kali muncul istilahnya. Yang pertama adalah polip. Jadi, terdapat fase hidup dalam bentuk polip di mana pada saat polip si organisme Solenterata ini berbentuk seperti vas bunga gitu ya. Kalau kita lihat ya seperti anemon ini, fase polip ini menandakan bahwa pada waktu fase kehidupan ini, pada waktu bentuknya seperti vas bunga atau mungkin botol, di mana mulut itu menghadap ke atas, kebiasaan hidupnya adalah menempel. Jadi punya tipe hidup menempel. Adapun medusa adalah fase hidup pada saat Solenterata ini memiliki bentuk mangkuk seperti 3 gambar di sini ya, di mana mulutnya menghadap ke bawah, berarti ini adalah mulut. Nanti kita akan identifikasi lebih jauh, dan memiliki kemampuan berenang bebas. Jadi pada dasarnya dua struktur tubuh ini, dua formasi tubuh dari Solenterata ini menunjukkan ciri-ciri khusus. Jadi polip itu bentuknya seperti botol, seperti vas bunga, di mana mulutnya menghadap ke atas, dan pada waktu fase hidup ini dia menempel. Sedangkan medusa seperti mangkuk, mulut menghadap ke bawah, dan mampu berenang bebas. Ini adalah contohnya. Contoh fase polip itu pada anemon sebetulnya, dan juga ada hydra. Sedangkan jellyfish atau ubur-ubur yang kita kenal itu terlihat berada pada fase medusa. Oke, berikutnya kita akan mulai dari morfologi dan juga struktur tubuh dari Solenterata ini yang bersifat diploblastik.
Diploblastik artinya hanya punya dua lapisan tubuh, epidermis dan juga endodermis. Endodermisnya sudah terspesialisasi menjadi lapisan yang khusus berperan dalam pencernaan makanan sehingga disebut sebagai gastrodermis. Sebagaimana halnya porifera, antara epidermis dan juga gastrodermis atau lapisan pertama dan lapisan kedua terdapat lapisan tengah yang bukan lapisan tubuh, melainkan lapisan gelatin seperti porifera ya, yang disebut juga dengan mesoglea yang isinya adalah serat kolagen. Nah, kita akan perhatikan lapisan atas. Nah, kita akan perhatikan lapisan atas atau lapisan pertama yang disebut juga dengan epidermis atau disebut juga dengan ektodermis, lapisan luar. Di dalam lapisan inilah terdapat sel-sel penyengat yang menjadi khas atau yang menjadi ciri utama dari cnidarian ini, yaitu cnidosit. Kita lihat, kita punya dua struktur di sini, ada polip dan juga medusa. Kalau kita lihat di sini, nah epidermis itu berarti lapisan yang luar ya, sudah jelas tampak di sini. Lapisan luarnya adalah epidermis. Nah, disinilah kita dapat mengidentifikasi keberadaan sel-sel penyengat. Lapisan kedua adalah gastrodermis, lapisan dalam. Kalau di sini ditandai, kalian bisa lihat yang warna kuning. Lapisan dalam ini spesial karena berperan dalam proses pencernaan. Ingat, coelenterata, celom. Celom itu berasal dari kata artinya adalah rongga tubuh, sedangkan enteron adalah usus, sehingga lapisan dalam atau gastrodermis ini memang berperan sebagai usus, bagian utama dalam sistem pencernaan, dan bagian tengahnya ada mesoglea yang merupakan lapisan gelatin. Kita lihat gambar satunya lagi juga sama pada dasarnya ya, jadi dia punya struktur enteron atau gut atau sebagai sistem pencernaan yang merupakan bagian dalam atau endodermis. Nama lainnya adalah gastrodermis. Sekali lagi tidak usah mix up saat mendengar kata gastrodermis coelenterata, lapisan mana itu? Gastrodermis, gastrus, itu pada dasarnya adalah lapisan endodermis, lapisan kedua yang dimiliki oleh coelenterata. Lapisan kedua yang dimiliki oleh coelenterata. Kenapa disebut gastrodermis? Karena ternyata endodermis ini memiliki fungsi dalam proses pencernaan. Ini adalah simetris tubuh dari coelenterata yang merupakan tipe radial. Jadi kita pernah bahas bahwa radial simetris itu memungkinkan adanya sumbu tubuh yang lebih dari satu. Ini adalah sumbu tubuhnya sehingga dapat membagi tubuhnya sama besar. Nah, ini adalah radial simetris. Pada umumnya organisme coelenterata memiliki simetri tubuh radial. Berikutnya adalah morfologi dan juga body form dari cnidarian dari segi cnidosit. Tadi kita sudah bahas bahwa cnidosit merupakan karakter utama dari coelenterata gitu ya. Nah, makanya kita akan mengidentifikasi seperti apa sih cnidosit ini. Sebagai contoh di sini ada Hydra sebagai salah satu organisme dalam kelompok coelenterata. Jadi kalau kita perbesar bagian tentakelnya, nah di sini kita akan melihat struktur ya, struktur yang di sana terdapat bagian cnidosit atau kapsul. Nah, sebelum itu fungsi dari cnidosit sendiri adalah melumpuhkan mangsa dan juga sebagai sistem pertahanan bagi Hydra. Hydra termasuk konsumen pastinya, termasuk heterotrop karena merupakan animal ya. Oleh karena itu dia mengalami interaksi ekosistem dalam bentuk predasi, makan dan dimakan. Nah, salah satunya untuk mendapatkan makanan dia harus melumpuhkan mangsa ya. Nah, ini cnidosit digunakan untuk itu. Terdapat di bagian epidermis, walaupun ada juga di bagian gastrodermis. Nah, kita akan sedikit bahas, tapi umumnya berada di epidermis. Apa saja sih yang dapat kita identifikasi dari sebuah cnidosit? Sebuah cnidosit atau sel penyengat terdiri dari cnida. Cnida ini merupakan tubulus berbentuk kapsul yang isinya cairan. Kemudian terdapat sel lain yang disebut dengan nematosit di sini. Nah, nematosit adalah sel khusus pada cnidosit yang berfungsi mengeluarkan racun. Jadi kenapa cnidosit bisa digunakan untuk melemahkan mangsa? Karena dikeluarkan sebuah racun disebut dengan neurotoksin. Kalau neurotoksin berarti hubungannya dengan saraf. Racun ini dapat melemahkan saraf mangsanya. Dan berikutnya adalah spirosit. Spirosit terdiri atas cairan lengket adhesi yang dapat menarik gitu ya, dan menempelkan suatu objek, digunakan untuk melekatkan diri. Nah, ini adalah 3 bagian dari sebuah cnidosit. Makanya mengapa cnidosit sangat memungkinkan coelenterata untuk dapat melumpuhkan mangsa, karena dalamnya terdapat cnida, nematosit dan juga spirosit yang menjadikan struktur cnidosit itu menjadi struktur yang kompleks dan memang berfungsi secara efektif untuk melumpuhkan mangsa.
Bagian kedua dari body system yang akan kita bahas adalah digestive system. Di awal sekali kita sudah tekankan bahwa Coelenterata, coelom, dan juga enteronnya menunjukkan ada sebagian yang terspesialisasi menjadi sistem pencernaan, yaitu gastrodermis. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem pencernaan pada Coelenterata itu disebut sebagai pencernaan yang melibatkan gastrovascular cavity atau rongga gastrovaskuler. Kalau kita lihat di sini, baik itu dalam bentuk polip maupun dalam bentuk medusa, kita dapat mengidentifikasi gastrovaskulernya sebagai sebuah rongga besar di bagian tengah yang berperan sebagai proses pencernaan. Masih ingat kalau medusa berarti di sini mulutnya kan ya, menghadap ke bawah. Nah, kalau ini polip, mulutnya menghadap ke atas. Nah, mulut itu merupakan bagian yang juga berfungsi sebagai anus. Jadi dia cuma punya satu lubang yang selain berperan sebagai tempat masuknya makanan, setelah dia melumpuhkan mangsa, mangsanya masuk ke sini, kemudian diolah di gastrovascular cavity atau rongga gastrovaskuler, dan sisa-sisanya dikeluarkan lagi lewat lubang yang sama. Nah, itu adalah sistem pencernaan yang unik dari Coelenterata. Jadi, sistem pencernaannya menggunakan rongga gastrovaskuler. Terdapat di mana? Pastinya terdapat di endodermis atau gastrodermis kan? Setelah makanan masuk ke mulut, kemudian masuk ke gastrovascular cavity, diolah di sana dan dikeluarkan lagi sisanya lewat mulut atau anus itu. Nah, makanya sistem pencernaan dalam Coelenterata. Selanjutnya adalah sistem saraf dari Coelenterata. Sistem saraf yang khas dari Coelenterata disebut sebagai jaring-jaring saraf atau nerve net. Kenapa disebut jaring-jaring saraf? Kalau kita perhatikan dua struktur organisme yang polip dan juga medusa ini, mereka punya satu kesamaan, yaitu jejaring sarafnya menyebar. Kalau kita lihat seperti jejaring gitu ya, atau jaring-jaring nih yang menyebar di seluruh tubuh si Coelenterata. Nah, jejaring saraf ini saling terhubung satu sama lain atau interconnected. Nah, ini adalah jejaring saraf khusus dan tidak memiliki organ yang memang mengontrol saraf tersebut. Jadi untuk Coelenterata ini tidak punya otak sebagai pengontrol. Adapun regulasi atau pengaturan saraf gitu ya, atau impuls, penerimaan impuls saraf dan juga respon dilakukan oleh jejaring saraf ini atau nerve net ini. Selanjutnya adalah pengelompokan dalam filum Coelenterata. Yang pertama adalah Hydrozoa. Kelompok Hydrozoa ini berasal kata dari Hydra, yaitu ular. Khasnya adalah dia memiliki skeleton yang terdiri dari kitin. Dia juga memiliki endoskeleton yang berperan dalam proses menjaga tekanan air gitu ya, atau mengefektifkan fungsinya pada waktu berada di air, hydrostatic skeleton. Hidup soliter atau berkoloni, artinya ada organisme dari Hydrozoa ini yang berperan sebagai organisme soliter, bisa hidup sendiri, biasanya dia polip, ada juga yang koloni bareng-bareng atau berkelompok, polip dan medusa. Nah, contohnya ada Hydra, Obelia, dan juga Physalia. Nah, yang pertama ini contohnya adalah Hydra yang kamu lihat di sini. Nah, Hydra hidup di air tawar ya, jadi kita bisa menemukan organisme ini di air tawar nih, makanannya jentik nyamuk. Dan reproduksinya bisa seksual maupun secara aseksual. Kalau kita lihat struktur di sini, Hydra ya. Ini adalah struktur Hydra nih, bisa kita identifikasi. Oke, termasuk salah satu jenis dari Hydrozoa. Yang kedua adalah Obelia, jenis atau contoh Hydrozoa yang lain. Apa yang perlu kita pelajari di sini nih? Ada beberapa gambar yang bisa mewakili. Oke, hidupnya di laut secara berkoloni dan sebagian besar hidupnya itu dihabiskan dengan polip. Tetapi sebagian kecil dihabiskan dengan medusa. Artinya Obelia sp ini mengalami dua tipe struktur tubuh, yaitu polip dan juga medusa. Kita mulai mungkin dengan polip ya. Struktur yang ini adalah polip, kamu bisa lihat ini adalah struktur polip dari sebuah Obelia. Kalau kita lihat Obelia di masa polip memiliki dua struktur yang unik, ada yang namanya hydran, ada yang namanya gonangium. Struktur ini unik karena punya fungsi yang spesifik. Pada waktu
kita mengidentifikasi sebuah hydran yang dilengkapi oleh tentakel, nah ini ternyata berfungsi dalam mendukung sistem pencernaan gitu. Jadi tentakel ini digunakan untuk menangkap mangsa. Adapun struktur gonangium ini menunjukkan fase seksualnya. Fase seksualnya si Obelia ini, karena dalamnya kita bisa lihat ini adalah calon-calon medusa yang nanti akan keluar. Nah, untuk itu kita akan lihat bagaimana siklus hidup si Obelia ini. Yang pertama ini adalah fase polip, kita bisa lihat ada hydran, ada juga gonangium. Nah, dari gonangium ini akan keluar ya medusa-medusa dari si Obelia yang akan lepas dan punya kemampuan berenang bebas. Pada waktu fase medusa inilah sebetulnya Obelia sedang mengalami fase seksual. Ada Obelia jantan, ada Obelia betina gitu ya. Nah, Obelia jantan menghasilkan sperma, Obelia betina menghasilkan telur, ketemulah jantan, sperma dan juga telur menjadi zigot. Zigot berkembang menjadi blastula. Nah, pada waktu fase blastula ini, blastula akan mencari tempat yang cocok untuk hidup dalam struktur planula. Akhirnya nanti planula menempel. Nah, menempelnya planula pada substrat atau media hidup yang cocok ini menandakan dia sudah masuk ke fase polip. Berikutnya planula akan tumbuh berkoloni dalam bentuk asexual structure, budding gitu ya. Akan muncul hydran lagi, kemudian akan muncul gonangium lagi sehingga menjadi struktur Obelia polip. Kalau kita bisa lihat berarti dia mengalami dua fase dalam hidupnya, betul. Ada fase medusa, ada fase polip. Garis ini semoga bisa membantu kalian untuk membedakan mana fase medusa dan juga dengan mana yang fase polip. Nah, itu adalah Obelia. Jadi biasanya struktur yang perlu kalian ingat di Obelia itu adalah struktur gonangium, hydran gitu yang menjadi yang khas di Obelia. Apa sih bedanya hydran dan juga gonangium? Kemudian bagaimana fase hidupnya, karena dia mengalami dua fase hidup yang unik, polip dan juga medusa. Nah, ini adalah bentuk lain atau siklus lain yang bisa kita lihat untuk semakin memahami tentang seksual dan aseksual atau polip dan medusanya dari Obelia sp ini. Gitu. Jadi sama dengan yang tadi kita bagi dua, kita bisa lihat nih, oh yang sebelah sini adalah fase medusa. Kalau fase medusa berarti ini dikenal juga dengan fase seksual, ada jantan dan juga betina. Kalau ini adalah fase polip atau disebut juga dengan fase aseksual, pertunasan atau budding. Ya. Oke, kita berikutnya ke kelompok yang lain. Selain hydrozoa ada yang disebut dengan scyphozoa. Nah, ini yang paling umum nih. Kita sering lihat tokoh ini di SpongeBob, yaitu ubur-ubur, Skypos itu mangkok. Karena memang bentuknya seperti mangkok. Fase hidup yang dialami oleh kelompok Scyphozoa sebetulnya sama dengan Obelia ya. Contoh dari hydrozoa mengalami polip dan medusa. Tapi yang bisa kita lihat di sini adalah membedakannya adalah struktur polipnya pasti. Jadi itu bisa mengenali mana yang Obelia, mana yang Scyphozoa gitu ya. Kalau Scyphozoa kan kelompok sendiri, contohnya adalah Aurelia aurita, di sini ubur-ubur gitu. Nah, walaupun dua-duanya mengalami fase polip dan juga fase medusa, terus mana saat kita lihat gambarnya, yang membedakan sekali adalah fase polip ya. Kenapa gitu kan? Karena fase polipnya di sini memiliki struktur khusus gitu, tanpa gonangium. Jadi strukturnya ini seperti medusa-medusa yang menumpuk. Jadi kalau kita ingat mangkok tuh, mangkok bakso gitu ya, di tukang bakso yang senantiasa numpuk-numpuk. Nah, seperti itulah fase polip dari si ubur-ubur atau Aurelia aurita ini, di mana setiap layer atau tumpukan itu nanti akan lepas menjadi medusa. Nah, untuk yang medusa sendiri nanti ada medusa jantan, ada medusa betina yang kemudian kawin dan tumbuh menjadi zigot, zigot menjadi planula, planula cari tempat yang cocok untuk hidup dan planula akan menjadi polip kembali. Untuk Scyphozoa atau contohnya Aurelia aurita ini, fase dominannya adalah medusa. Kalau tadi fase dominannya polip, walaupun Obelia mengalami polip dan medusa, tapi yang menjadi dominannya adalah polip. Nah, untuk yang Aurelia aurita, dominannya adalah medusa. Ini adalah sebuah fase siklus hidup yang lengkap dari Aurelia aurita, contohnya tadi ubur-ubur. Kita akan lihat satu persatu bagaimana proses hidup dari salah satu contoh Scyphozoa ini. Nah, kalau kita lihat dulu nih, tadi kita sampaikan, kita bahas sedikit bahwa yang dominan adalah fase medusa. Jadi kalau kita lihat, nah, fase polipnya di cover atau dibatasi oleh garis ini. Jadi bagian bawah ini adalah fase polip, ya, kita akan tulis. Dan bagian yang di atas itu adalah fase medusa. Jadi memang yang dominan di
Scyphozoa. Contohnya sini Aurelia aurita adalah fase medusa. Jadi, fase medusa ini menunjukkan fase reproduksi seksual gitu ya, reproduktif seksual, di mana kita akan temukan gamet jantan dan juga gamet betina di sini. Yang itu dihasilkan oleh medusa jantan dan juga medusa betina yang akhirnya nanti menjadi zigot. Zigot berkembang menjadi planula di sini. Planula masih memiliki kemampuan untuk berenang bebas dan mencari tempat yang cocok untuk kemudian dia akan menempel. Nah, penempelan dari planula ini akan menjadi polip pertama yang dikenal dengan istilah Scyphistoma. Tandanya adalah polip ini memiliki tentakel yang menjulur ke bagian atas yang mengingatkan kita pada Hydra gitu ya. Atau ini kan fase polip di mana mulutnya menghadap ke atas. Nah, Scyphistoma kemudian akan melakukan spesialisasi struktur menjadi strobila. Strobila ini dikenal juga sebagai struktur yang berlapis-lapis, tapi kan di sini masih awal gitu ya, sehingga disebut sebagai strobila muda atau disebut juga dengan polip muda. Strukturnya akan ada segmen-segmen nih, tumpukan mangkok yang tadi kita bahas, seolah mangkok yang ditumpuk-ditumpuk. Nah, struktur spesialisasi ini akan lebih jelas pada waktu polip ini menjelang lebih kompleks, mengalami perubahan yang lebih kompleks lagi menjadi strobila dewasa. Nah, ini adalah strobila dewasa yang sudah tampak tuh tumpukannya gitu ya. Tampak tumpukannya, segmen-segmennya nampak. Nah, bagian segmen yang berada paling atas inilah yang akan melepaskan diri dari struktur strobila tersebut dan terbang atau berenang bebas menjadi epira. Epira di sini adalah medusa muda yang berasal dari pertunasan si strobila yang tadi berada di fase polip dewasa. Nah, setiap epira ini nanti akan berkembang menjadi medusa dewasa. Nah, itu strukturnya. Jadi, perbedaan pertama dengan Obelia tadi sebagai salah satu contoh dari Hydrozoa pastinya adalah fase polip, di mana kalau Obelia mengalami polip yang jauh lebih dominan dibandingkan medusa. Polip di Obelia ada dua struktur yang kamu harus kenali, ada Hydra dan juga Gonanium, karena struktur polip ini yang membedakan. Mungkin kalau dari medusa kamu melihat dua-duanya sama-sama bentuknya kayak mangkok, Bu, tapi berbeda memang polipnya. Walaupun sebetulnya di fase medusa di antara keduanya juga punya perbedaan yang spesifik. Nah, kalau kita lihat ubur-ubur, ternyata polipnya dari mulai planula menempel menjadi polip muda, ada Scyphistoma dulu jadi polip muda atau disebut juga dengan strobila muda, menjadi polip dewasa atau strobila dewasa yang kemudian setiap segmennya akan lepas dan menjadi epira. Setiap epira berkembang menjadi medusa dewasa. Seperti itu. Kita akan coba identifikasi istilah-istilah tadi ya pada blank diagram ini. Kita mulai dari medusa nih yang paling gampang. Ini adalah fase medusa atau disebut juga dengan medusa dewasa yang kemudian menghasilkan gamet. Ada gamet jantan dan gamet betina di mana peleburannya menghasilkan zigot. Yang kita skip di sini adalah fase penghasilan sperma dan ovum ya. Tiba-tiba ada zigot. Begitu, kemudian dari zigot akan berkembang menjadi planula. Nah, ini adalah polip awal. Beberapa pustaka menyebutnya sebagai polip planula. Tidak apa-apa karena tidak ada struktur yang spesifik, masih memiliki struktur seperti planula tetapi sudah menempel gitu. Kemudian yang ini adalah Scyphistoma. Ya. Berikutnya akan berkembang menjadi strobila, strobilus juga istilahnya, kemudian menjadi epira yang siap melepaskan diri, dan ini ada medusa muda. Ini pastinya yang sebelah sana adalah medusa dewasa. Istilah-istilahnya mungkin yang harus bisa kita identifikasi bersama adalah planula nih. Planula adalah larva bersilia yang berenang-berenang bebas sampai menemukan tempat yang nyaman untuk dia tumbuh dan menempel. Berikutnya ada Scyphistoma, khasnya ada tentakel-tentakel, sudah memiliki struktur seperti vas bunga gitu ya, karena sudah menempel, dan punya tentakel di bagian atas yang kita sebut dengan Scyphistoma, yang kemudian terspesialisasi dan memiliki struktur yang lebih kompleks lagi yang ditandai dengan segmented, seperti tumpukan mangkok namanya strobila. Nah, setiap tumpukan ini di bagian paling atas, yang paling atas siap melepaskan diri menjadi struktur epira, dan epira ini akan berkembang menjadi medusa. Nah, itu adalah fase reproduksi dari ubur-ubur Aurelia aurita. Terakhir dari Coelenterata ini adalah Anthozoa.
Ini juga termasuk organisme atau kelompok Coelenterata yang banyak juga di dunia animasi. Anthozoa atau anemon ini termasuk organisme yang melakukan simbiosis mutualisme dengan ikan badut. Ikan badut berada atau menjadikan anemon laut sebagai tempat tinggalnya. Nah, juga ada banyak jenis koral juga. Ya, sekali lagi kamu yang suka diving, ternyata semakin kamu ke dalam, semakin kamu menyelam ke dalam laut dan menemukan dasar laut, ternyata bukan cuma spons yang kamu temukan, coral reef gitu ya, bebatuan koral ada di sana. Coral reef ternyata bukan batu, tetapi adalah hewan yang termasuk Cnidaria atau Coelenterata ini. Baik, apa yang khas dari Anthozoa? Namanya juga Anthozoa, berasal kata dari anthos, namanya bunga, anthos itu. Jadi seolah-olah memang hewan ini memiliki struktur seperti bunga karena ada tentakelnya gitu. Jadi kayak vas bunga yang ada bunganya. Nah, ini contohnya di anemon. Hidup di laut 100% polyp, jadi tidak mengalami fase medusa, tidak punya fase medusa, berbeda dengan dua kelompok yang tadi ya. Reproduksi terjadi secara seksual maupun aseksual. Aseksualnya dilakukan secara tunas, pembelahan dan fragmentasi, sedangkan seksualnya lewat fertilisasi, yaitu menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi planula dan kemudian mencari tempat hidup. Tapi yang membedakan adalah si planulanya ini memang dihasilkan oleh struktur polip gitu, bukan oleh struktur medusa, karena tidak ada fase medusa di sini. Nah, untuk variasinya aku bisa explore lebih jauh lagi tentang di Anthozoa, tapi yang khas pastinya Anthozoa hanya mengalami fase polip dan disebut juga sebagai struktur Coelenterata yang mirip bunga, karena ada vas bunganya, kemudian di atas tentakel. Walaupun itu bukan struktur yang satu-satunya di Anthozoa, ada juga yang berbentuk coral reef seperti ini gitu. Kamu bisa lihat variasi koralnya, bahkan ada yang seperti pulpen gitu ya, atau sebagai struktur yang meruncing gitu. Dan yang paling umum memang anemon laut yang bersimbiosis mutualisme dengan ikan badut. Oke, itu adalah dari kelompok Coelenterata.